Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa bait di qasidah burdah yang butuh pemahaman. Tidak bisa dipahami sekilas. Beberapa bait ya, diantaranya bait ini. Lau nasabat qadrahu ayatuhu aizama ahyasmuhu hina yud'a darisar romami. Ini yang perlu diperhatikan tuh huruf lau ya. Kalau laula itu huruf imtinaiyah, kalau lau itu dikenal huruf untuk intifa'u tsani lintifa'il awal. Artinya jumlah yang kedua itu menjadi dinafikan dikarenakan jumlah yang pertama dinafikan. Kalau diartikan bahasa Indonesia kurang lebih artinya seperti ini. Lau nasabat qadrahu ayatuhu aizama, kalau seandainya keagungan Nabi Muhammad itu sesuai dengan ayat-ayatnya, maksudnya alamu nubuwatihi, jadi tanda-tanda kenabian beliau, mukjizat dalam keagungannya ya. Ini artinya bahwa zatnya Rasulullah itu tentu lebih agung dibanding mukjizatnya, seperti memecah bulan, peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa air yang satu gayung untuk wudhu dan minum, konsumsi ribuan orang dan lain sebagainya. Tentulah nama Rasulullah itu bila dipanggil bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah rapuh menjadi mayat. Artinya sebagaimana mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat semacam itu nggak perlu digede-gedein yang luar biasa, karena hakikatnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menghendaki seperti itu. Zatnya Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dari mukjizat beliau yang melebihi mukjizat Nabi yang lain sekalipun. Sehingga kembali lagi kepada lafaz lau tadi, makna baitarnya begini. Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak menjadikan mukjizatnya itu lebih agung dibanding zatnya, maka Allah pun tidak mewujudkan nama beliau sebagai hal yang bisa menghidupkan tulang yang rapuh dari orang-orang yang mati. Tidak menghidupkan orang yang mati ketika disebut namanya. Itu maksudnya itu. Karena beliau itu ya, kalau Allah menghendaki bisa saja, tapi Allah menutupi mukjizat yang semacam itu karena banyak hikmah, banyak alasan. Di antara alasannya itu Imam Kharbuti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menutupi kadar zat kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang sempurna dari semacam mukjizat yang seperti itu. Sehingga dulu ada kisah begini ceritanya. Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, seorang wali, Sultanul Asyikin, ditantang sama orang Kristen, orang Nasrani. Orang Nasrani bilang, pasturnya bilang, dulu mukjizatnya Nabi Isa, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Apakah nabimu, Rasulullah Muhammad
itu bisa menghidupkan orang yang mati. Abu Yazid balik menjawab, nggak usah beliau, kata, saya aja sebagai umatnya bisa. Ayo kita buktikan, kata. Ini kisah nyata loh, kisah nyata itu ditonton banyak orang. Kita buktikan. Abu Yazid mencari kuburan, sok kamu minta yang mana kuburannya, yang itu, kata. Oke, wahai mayit, hiduplah kamu atas namaku. Tiba-tiba mayitnya hidup, keluar dari kuburan dan langsung membaca syahadat. Setelah itu puluhan tahun masih hidup tuh mayat. Kata Abu Yazidnya bilang begini, nabimu Nabi Isa, kok bukan nabi ya, dari Tuhanmu Yesus yang kau anggap Tuhan menghidupkan orang 7 hari saja. Lihat, aku menghidupkan orang puluhan tahun. Terus Yesus menghidupkan orang mati itu kalau badan masih basah. Kalau udah rapuh tulang belulang nggak bisa. Nah ini tulang belulang yang udah puluhan tahun, 40 tahun mati itu tadi bisa hidup lagi atas namaku, Abu Yazid Al-Bustami. Nah ini kalau dalam dunia sufi ini disebut babul istitolah namanya ya. Nggak perlu dibahas pakai rasio. Bukan berarti wali lebih hebat dari Nabi, bukan. Karena memang meskipun atas nama Abu Yazid Al-Bustami itu hakikatnya wasilah dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan itu, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam juga. Cuma sekedar Abu Yazid membela sang kekasihnya Nabi Muhammad SAW demikian rupa. Aku pun dengan karomah dari Allah bisa seperti itu, bahkan melebihi. Dan sebetulnya Nabi Isa pun kalau seperti Imam Abu Yazid pun bisa sebetulnya. Cuma untuk warning saja ya bagi orang-orang Nasrani. Itu diantara contohnya itu. Ada sebuah hadis, yang hadis ini sudah masyhur ini. Tentu sahih lah hadisnya. Suatu ketika sahabat Rasulullah SAW mengundang Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk makan-makan di rumahnya. Jadi Sayyidina Jabir bin Abdullah sengaja mau menghormat Rasulullah dengan menyembelih kambing dan istrinya disuruh masak yang enak. Rasulullah mengajak beberapa orang datang ke situ. Disembelihlah kambing itu, setelah disembelih dimasak. Rasulullah pun di depan ya, di depan rumah itu. Ketika sedang memasak, anaknya Jabir 2 orang nih, masih anak-anak nih, laki-laki semua, masih anak-anak, masih bocah lah, masih belum tamyiz mungkin atau gimana. Yang gedenya, kakaknya bilang sama adiknya, tadi kamu lihat bapak nyembelih kambing, gitu. Iya saya lihat, kata. Gimana itu cara bapak nyembelih kambing, gimana? Begini, katanya. Tangan kakaknya diikat dengan kakinya diikat, terus di bau golok tajam disembelih. Kakaknya disembelih sampai putus lehernya, terus diangkat, dijinjing, diunjukin ke ibunya yang lagi masak. Bu, ini bu. Tiba-tiba ibunya teriak jerit, nangis. Itu akhirnya baru sadar nggak itu anaknya itu, yang adiknya itu. Lihat ibunya histeris begitu, dia lari naik ke atas loteng rumah. Pas
di atas loteng dia menjatuhkan diri sampai patah lehernya dan mati juga akhirnya. 2 orang mati. Akhirnya boleh dibungkus sama ibunya, diam-diam ibunya enggak, karena ada tamu nggak enak, apalagi tamunya Rasulullah banyak orang. Suaminya juga di depan, dia diam-diam udah sabar nangis, megang nangis lah, sabar. Tiba-tiba suaminya datang, gimana masakan udah belum matang, kata istrinya. Terus malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW. Kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau Muhammad untuk ngajak makan kedua anaknya Jabir bin Abdullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun bersabda kepada Jabir, ya Jabir, katanya, aku diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk makan bersama kedua anakmu. Akhirnya Jabirnya ke belakang, tahu istrinya, mana dua anak? Ada, kata istrinya itu sambil menutupi, ada. Sampai 3 kali. Akhirnya suaminya kencang bersikeras, mana anaknya, ayo ini Rasulullah nunggu mau makan bareng. Terus istrinya bilang terus terang, Kang gini sambil nangis lah. Ada musibah besar tapi saya nggak berani karena ada Rasulullah, nggak enak. Kita lagi menghormati Rasulullah, ada hal yang tidak diinginkan. Tiba-tiba Jabirnya nangis mengadu ke Rasulullah langsung. Kata Rasulullah, enggak, memang diperintah Allah suruh makan berdua, katanya, dengan kedua anakmu maksudnya. Tiba-tiba Rasulullah manggil tuh, ya ini anaknya namanya, panggil. Anak yang sudah dikafanin, udah ditutupin kain, maksudnya ditutupin kain, dibungkus kain, bangun, itu datang ke Rasulullah, salaman, cium tangan, makan bareng. Ya, seisi rumah itu takbir semua. Itu diantara mukjizatnya Rasulullah. Dan yang model semacam itu banyak ya terjadi pada diri Rasulullah SAW, itu banyak, sehingga ya para sahabatnya beliau itu udah gak asing dengan berbagai macam mukjizat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu bait ini ada khasiatnya. Sebenarnya setiap qasidah burda itu, setiap bait ada khasiatnya. Di antara khasiatnya itu kata Imam Kharbuti, barang siapa yang membaca bait ini di hadapan orang yang sekarat mau meninggal, maka kalau sudah tidak ada umur, dia meninggal dengan enak, dengan tenang dan enak. Tapi kalau umurnya masih ada, bisa siuman itu, siuman dan bangun lagi, sehat kembali. Tuh di antara khasiatnya bait ini, jadi bagus sekali untuk dibacakan ke orang-orang yang koma ya, lagi sakit koma apa. Jadi, kalau meninggal ya udah meninggal dengan baik, enak dan cepat. Kalau memang masih ada umur ya kira-kira sehat walafiat, sembuh, siuman lagi. Ini bait ini dibacakan, khasiatnya itu. Saya kira itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.